Seorang jenderal polisi ditangkap gara-gara narkoba bahkan sebelum dilantik? Alamak, belum selesai kasus Sambo dan Kanjuruhan, kini lagi-lagi drama pabrik coklat menggegerkan negeri ini. Kita ini sebenarnya kaget nggak sih? Atau pura-pura kaget aja? Nyerah deh, iya kita sebenarnya pura-pura kaget aja. Karena itu semua yang terjadi di pabrik coklat sudah tidak mengagetkan lagi bagi kita. Karena udah jadi rahasia umum. Sobat Revolista, pada episode kali ini kita nggak ngebahas sistem politik dulu ya. Karena kami ingin memberi sumbangsih pemikiran untuk negara tentang bagaimana memenangkan perang atas penyalahgunaan narkoba. Apa yang terjadi pada jenderal polisi yang tertangkap sebagai pengedar narkoba? Ya walaupun tentu saja kita masih harus menunggu pembuktian dan keputusan di pengadilan, ini mengingatkan kami pada obrolan dengan seorang petinggi BNN alias Badan Narkotika Nasional beberapa tahun lalu. Dalam obrolan itu, beliau mengaku pesimis terhadap pemberantasan narkoba di Indonesia. Kurang lebih, beliau berkata begini, "Lagi mana? Kita udah capek-capek kerja, narkobanya dijual lagi sama aparat itu yang main jenderal-jenderal loh." Bahkan beliau juga membocorkan sedikit bagaimana modus operandi aparat yang nakal untuk menjebak korban-korbannya. Caranya adalah dengan menyisipkan narkoba ke saku celana seseorang pada saat razia atau penggerebekan. Karena memang seringkali ini semacam ditarget, sehingga kasusnya pun diada-adakan untuk memenuhi target mereka. Lalu narkobanya sebagian dijadikan barang bukti, sebagiannya lagi masuk kantong untuk diedarkan. Kebayang nggak sih yang harusnya jadi pemberantas peredaran narkoba malah jadi pengedar narkoba? Bener-bener ini negeri yang sedang tidak baik-baik saja. Kita tahu bahwa bisnis narkoba adalah bisnis yang menggiurkan. Ada super banyak sekali uang yang beredar di sana. Sementara itu, harus diakui ya Sobat Revolista, walaupun ada banyak agama di dunia ini dengan berbagai konsep ketuhanannya, kita sadar pada kenyataannya bahwa Tuhan paling dahsyat di zaman ini adalah uang. Dan Tuhan uang telah terbukti bisa menaklukkan dan membutakan hati siapa saja, termasuk petinggi negara atau aparat penegak hukum sekalipun. Dan yang seperti ini tidak hanya di Indonesia, hampir di seluruh dunia ada saja petinggi negara yang bermain di bisnis narkoba. Kalau di antara Sobat Revolista ada yang sempat nonton film Kill the Messengers yang berdasarkan kisah nyata, di situ dibongkar bagaimana bisnis narkoba dunia adalah salah satu bagian operasi intelijen CIA. Faktanya, di banyak negara pengedar narkoba bisa bergandengan mesra dengan penguasa. Jadi, masihkah ada harapan bagi anak-anak negeri ini? Ada, jika kita paham persoalan hulunya. Selama ini, kecenderungan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih seperti logika obat nyamuk. Ada nyamuk di sini, semprot sini. Ada nyamuk di sana, semprot sana. Itu pun kalau nyamuknya beneran dan semprotannya beneran, nggak pakai drama-dramaan. Tapi kenyataannya kan nggak gitu ya. Nah, kalau diperhatikan, kayaknya pemerintah cenderung kurang serius pada pokok persoalannya atau memang pemikirannya nggak nyampe ke sana. Mengingat bahwa salah satu misi negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, maka yakinlah bahwa pendidikan adalah cara efektif untuk membentuk mentalitas generasi muda bangsa. Bicara soal pendidikan, tentu saja tidak sebatas pendidikan di sekolah, tapi juga di lingkungan dan terutama keluarga. Keluarga adalah benteng pertahanan terkuat dalam membendung pengaruh negatif dari luar. Setelah keluarga, baru sekolah. Maka dari jenjang keluarga, lingkungan, dan sekolah inilah kampanye anti penyalahgunaan narkoba ini harus benar-benar dilakukan secara serius. Loh, bukannya penyuluhan dan kampanye anti narkoba itu juga sudah diberlakukan sejak lama? Betul, tapi cara penyampaiannya tidak cukup efektif dan metode yang digunakan juga kurang tepat. Selama ini edukasi tentang narkoba di sekolah-sekolah misalnya biasanya dilakukan oleh entah petugas BNN, kepolisian, atau Dinkes. Cara penjelasannya ke murid-murid formal sekali. Materinya terlalu berat dan membosankan bagi para siswa, seperti menjelaskan tipe-tipe narkoba dengan istilah-istilah khusus yang ternyata tidak gampang dipahami oleh anak-anak. Dan berapa kali sih satu sekolah didatangi petugas penyuluhan? Bisa setahun sekali rutin saja sudah bagus. Padahal pendidikan anti penyalahgunaan narkoba itu harus berkesinambungan. Atau barangkali memang program penyuluhan semacam itu cuma sekedar untuk menghabiskan anggaran aja ya? Indonesia banget. Disinilah sebenarnya negara harus mendayagunakan pendidikan nasional. Harapan kami adalah bahwa negara bisa memulai pemberlakuan kurikulum anti penyalahgunaan narkoba sejak dini.
di mana para guru diberi pelatihan khusus tentang bagaimana ikut mengajarkan materi kampanye anti narkoba. Sudah pasti para guru lebih mudah menyampaikan materi kepada murid ketimbang petugas BNN, kepolisian, atau Dinkes. Wow, apakah ini mungkin diberlakukan? Ya kenapa tidak? Coba kita pikirkan sungguh-sungguh. Bukankah narkoba adalah salah satu momok terbesar bagi setiap orang tua dan terbukti sebagai penghancur masa depan generasi muda bangsa? Jika faktanya memang seperti itu, lalu kenapa tidak kita coba bentengi anak-anak kita sejak dini? Bayangkan jika sejak dini kampanye anti narkoba itu diindoktrinasikan ke otak para pelajar. Tentu saja dengan bahasa yang mudah dipahami mereka, maka kemungkinan ketika dewasa nanti mereka tidak akan mudah kena pengaruh buruk dari luar. Apalagi jika disampaikan dengan kemasan multimedia yang menarik, tentu akan lebih mudah dicerna oleh pelajar. Sesekali pelajar juga perlu diajak berkunjung ke tempat rehabilitasi pecandu narkoba, supaya gambaran orang-orang yang menderita karena narkoba akan tertanam dalam pikiran anak-anak itu, sehingga mereka akan sangat ngeri untuk sekedar dekat dengan narkoba. Edukasi anti penyalahgunaan narkoba ini tidak cukup hanya di sekolah. Seperti yang telah kami katakan di awal video ini, justru keluargalah yang paling berperan untuk membentuk mentalitas anak-anaknya. Bayangkan saja jika setiap orang tua selalu mengatakan ini kepada anak-anaknya. Bapak Ibu pengen lihat kamu jadi orang sukses. Jangan melakukan hal-hal yang bisa membuat sedih ibu bapak ya. Kalau kamu sampai jadi pemabuk atau pemadat, masa depanmu bisa hancur dan bapak ibu bisa mati cepat. Ingat sekali lagi bahwa narkoba adalah salah satu ancaman terbesar bagi generasi muda. Maka negara harus memberikan perhatian khusus soal ini. Jika pejabat-pejabat negara tidak bisa lagi sepenuhnya dipercaya dalam perang melawan narkoba, maka bentengilah anak-anak kita dari dalam. Pendidikan yang berorientasi pada pembangunan karakter anak adalah benteng yang kuat dalam menghadapi segala pengaruh negatif. Jika seseorang bisa didoktrin sejak kecil untuk membenci mereka yang berbeda warna kulit, suku, atau agama, tentunya tidak sulit untuk mengindoktrinasi anak-anak sehingga mereka merasa jijik dan benci terhadap narkoba. Karena jiwa-jiwa yang tumbuh kosong tanpa karakter dan miskin moralitas, itulah jiwa-jiwa yang mudah takluk oleh genderang hedonisme yang ditabuh oleh Tuhan-Tuhan uang.